Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita sedang mengerjakan unit Karimun Wagon R. Keluhan ada pada radiator. Customer mengeluhkan airnya sering berkurang, tapi di bawah tidak ada yang menetes. Setelah kita cek, kita coba buka dulu. Sepertinya permasalahan ada pada radiatornya yang sedikit rembes di bagian bawah. Maka kita putuskan untuk membongkar radiator. Kita turunkan, nanti kita cek di bawah. Untuk membuka radiator, kita harus membuka bagian depan bempernya, kita harus lepas dulu karena di situ ada baut yang dari depan tertutup dengan bemper, maka kita harus melepas bemper dulu. Setelah kita lepas, kita langsung buka pada selang-selangnya, klemnya kita buka semua. Nah, jangan lupa juga kita harus kuras dulu air radiatornya. Ini proses melepas radiator untuk Karimun cukup sempit ya, ruang kerjanya itu cukup sempit. Kalau susah sih tidak terlalu susah, cuma agak sempit saja ruangan untuk kerjanya itu sedikit sempit. Oke, kita lepas dulu untuk ekstra fan-nya. Itu harus ke bawah ya, kalau ke atas itu tidak bisa, itu ada selang untuk kompresor AC. Kita lepas baut pengait yang di atas, ada 2 baut 10, bisa menggunakan kunci T. Kita keluarkan untuk pengaitnya. Nah, ini dudukan radiator atasnya. Oke, setelah kita keluarkan, ternyata benar di situ bagian bawah ada yang rembes, terlihat sedikit basah, maka kita cek. Bisa menggunakan busa, juga bisa kita celupkan ke air ya, seperti tukang radiator pada umumnya. Karena kita bukan spesialis radiator, maka kita bisa menggunakan busa seperti yang ada di video ini. Nah, untuk lubangnya kita tutup semua, terus kita tiup dari atas. Terlihat ada gelembung pada bagian bawah, busanya terlihat bergelembung, itu pertanda di situ ada kebocoran. Nah, ini proses saat kita mengetes radiator apakah ada kebocoran, dan di situ terlihat ada kebocoran. Untuk itu kita rekomendasikan kita ganti yang baru saja. Kita pakai produk yang seperti kita kemarin gunakan. Ini produk cukup murah, kualitas juga tidak buruk juga. Ini untuk produk ini seperti biasa, kisi-kisinya terlihat lebih besar lubangnya. Oke, langsung kita pasang kembali untuk radiator yang baru. Kita pasang dari bawah, lalu kita kaitkan ke dudukannya. Yang bawah itu kita kaitkan dengan dudukan kondensor AC ya teman-teman. Oke, kita paskan. Setelah pas, kita langsung baut dikaitkan dengan
kondensor AC, ada 2 buah baut 10. Jangan lupa kita kencangkan, jangan sampai ada yang terlewat untuk baut-bautnya. Jadi gini ya teman-teman, tadi itu kita juga sudah rekomendasikan kepada customer bagaimana kalau ini direkondisi. Mungkin kita rekondisi dengan pakai lem besi. Biasanya kalau bahan untuk karbon ini, radiatornya itu kalau dipatri itu biasanya malah semakin parah lubangnya, tidak bisa dipatri. Makanya seringkali kita menggunakan lem besi untuk menutupi lubangnya, akan tetapi hal itu pastinya juga ada efeknya. Maka kita menyarankan untuk mengganti yang baru, karena kalau kita tidak mengganti yang baru, resiko untuk lem besi itu, apalagi ini mobil pribadi juga katanya buat mobil tempur juga setiap hari luar kota, maka kita menyarankan untuk mengganti yang baru saja, karena itu nanti akan berakibat fatal apabila lem besinya itu sudah tidak mampu untuk menahan tekanan pada panas radiator. Oke, selanjutnya kita memasang kembali untuk extra fan-nya. Kita lockkan di situ pada dudukannya. Juga kita memasang baut satu di bawah untuk extra fan-nya. Yang paling penting ini teman-teman, pada pipa radiator atau pipa outlet, itu biasanya di situ ada karat. Maka kita harus membersihkan karat itu dengan cara diamplas sampai bersih agar nanti tidak terjadi kebocoran. Setelah kita pasang, kita kaitkan klemnya sampai benar-benar rapat. Dan untuk catatan, apabila pipa besi pada inlet ataupun outlet itu belum keropos, maka kita juga tidak perlu untuk memberi lem atau sealer ya teman-teman. Kita cukup kasih pelumas saja, itu insya Allah tidak akan ada kebocoran pada selang radiator. Setelah kita memastikan semuanya benar-benar terpasang dengan benar, maka kita juga jangan lupa untuk mengetes apakah masih ada kebocoran, dan kita kasih coolant nanti, air, untuk mengetes apakah masih ada kebocoran di bagian selang-selangnya. Sambil menunggu mengetes bagian kebocoran yang lain, kita juga melakukan servis ringan. Di sini kita melakukan pengecekan pada busi, kita bersihkan, kita setel ulang, dan juga pada throttle kita cek kembali apakah ada kotoran. Apabila tidak terlalu banyak kotoran, kita perlu lap saja pakai tisu karena tidak terlalu parah. Dan apabila pada throttle itu ternyata kotornya terlalu kotor, maka kita wajib untuk membersihkan menggunakan carbo cleaner. Setelah itu kita juga bisa mengecek komponen-komponen yang lainnya agar performa mesin pada mobil ini bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, setelah kita mengecek bagian-bagian yang lainnya, setelah kita bisa memastikan pada komponen-komponen yang lainnya
kondisinya baik, jangan lupa kita harus memasangnya kembali, jangan sampai ada yang tertinggal, harus benar-benar teliti agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Setelah itu kebocoran kita sudah tes, tadi tidak ada kebocoran lagi, maka kita bisa mengisi coolant pada radiatornya. Baik, kita isi dulu benar-benar sampai penuh. Setelah itu jangan lupa juga kita tutup radiatornya. Setelah itu kita coba nyalakan dan alhamdulillah semua dalam kondisi lancar dengan baik. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu cek kendaraan teman-teman semua agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan saat di perjalanan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.